Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas membangun integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wafik Rosalina Syifa Aziza, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam dari IAIN Pekalongan, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan semboyan ini, maka dapat menyatukan setiap perbedaan yang ada di Indonesia, baik dari suku, ras, agama, bahasa, sampai adat istiadat. Guna memperkuat persatuan, maka terdapatlah alat-alat pemersatu bangsa, yaitu 1. Pancasila menjadi dasar negara, 2. Bendera kebangsaan sangsaka merah putih, ketiga bahasa nasional dan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, lalu ada burung Garuda sebagai lambang negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan lagu-lagu perjuangan. Persatuan adalah syarat mutlak bagi kejayaan bangsa Indonesia dalam hubungan antar individu di masyarakat yang beragam harus mengedepankan toleransi dan sikap saling menghargai. Persatuan dalam keberagaman dapat mewujudkan 1. Kehidupan yang selaras dan seimbang dalam masyarakat, 2. Mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat, 3. Perbedaan tidak menjadi sumber masalah, dan yang terakhir, pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya ada integrasi nasional itu sendiri. Apa sih integrasi nasional itu? Pengertian dan syarat integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Syarat-syarat integrasi nasional menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov. 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. 2. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Terakhir, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dari integrasi nasional itu sendiri. Ada apa aja sih? Yang pertama ada faktor-faktor pendukung integrasi nasional. 1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Lalu adanya keinginan untuk bersatu, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu ada rasa cinta tanah air yang dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Lalu selanjutnya ada rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, seperti pahlawan yang telah gugur, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan dari Proklamasi Kemerdekaan Pancasila UUD 1945, bendera merah putih bagi lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Lalu adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, ada pengembangan budaya gotong royong yang merupakan menjadi ciri khas dari kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Masyarakat Indonesia yang heterogen dalam faktor-faktor kesukubangsaan. 2. Wilayah negara yang begitu luas.
Tiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik dari dalam maupun dari luar. Lalu masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan dalam masalah suku, agama, ras, dan antar golongan atau bisa disebut dengan SARA, gerakan separatisme dan kedaerahan, serta demonstrasi unjuk rasa. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa, lalu terakhir lemahnya nilai-nilai budaya bangsa Indonesia akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan integrasi nasional. A. Pemerintah melaksanakan sistem politik nasional yang dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda. B. Kemampuan desentralisasi pemerintah diwujudkan dalam otonomi daerah. C. Keterbukaan dan demonstratisasi yang bertumpu pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara. D. Meminimalkan perbedaan dan berpijak pada kesamaan yang dimiliki oleh setiap daerah tanpa adanya perbedaan. E. Meminimalkan setiap potensi konflik yang ada. Ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ada apa aja sih ancaman-ancaman itu? Pengertian ancaman. Ancaman adalah suatu usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Ancaman dapat berupa tekanan dalam segala bentuk dan manifestasinya oleh kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat membahayakan eksistensi negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Macam-macam ancaman. Yang pertama ada ancaman internal yang berupa pemberontakan dan penyimpangan terhadap Pancasila dan Konstitusi NKRI yang terdapat atau terjadi di dalam negeri itu sendiri. Contohnya seperti pemberontakan PKI, DITII, RMS, APRA, pemberontakan Permesta, dan yang paling puncaknya adalah pemberontakan pada G30S PKI pada tahun 1965. Kedua, ancaman eksternal yang berupa pemberontakan atau penyimpangan yang terjadi dari luar. Contohnya seperti agresi militer Belanda I, agresi militer Belanda II, dan ada pun hasil konferensi meja bundar di Den Haag yang menyatakan adanya Republik Indonesia Syarikat atau negara federasi. Pada masa sekarang, ancaman dan tekanan asing tetap ada, namun ikut sebagai kegiatan dalam keseimbangan yang berlebar penghargaan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi, dasar pasar bebas, dan globalisasi. Yang ketiga ada ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keutuhan segenap bangsa. Contohnya itu berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. 4. Ancaman non-militer. Ancaman yang menggunakan cara non-militer atau yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan keutuhan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa tanpa adanya melibatkan kemiliteran TNI maupun Polri, yaitu seperti berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, informasi, teknologi, dan keselamatan umum. Ini adalah gambaran dari contoh-contoh bentuk ancaman yang tadi sudah dijelaskan.
Yang pertama ada 7 pahlawan revolusi yang terjadi pada pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua ada gerakan DITII. Lalu yang paling terbaru ada gerakan Papua Merdeka, yang sampai sekarang masih sering dibahas. Dan yang terakhir itu adalah tentang ancaman non-militer. Itu adalah faktor ideologi ekonomi, teknologi, maupun keselamatan umum. Contoh dalam gambar itu adalah tentang ekonomi. Perilaku dan sikap mandiri untuk memahami macam-macam ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tuntutan dan prasyarat kerjasama dengan lembaga internasional. Itu sangat diperlukan. 2. Perilaku dan sikap dalam menghadapi ancaman itu sendiri. 3. Solusi terhadap ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dan semua itu harus dilakukan karena adanya kebersamaan, persatuan, kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri, baik pemerintah maupun masyarakat. Lalu yang terakhir ada kesediaan dari warga negara untuk melakukan bela negara. 1. Adanya pendidikan kewarganegaraan seperti yang terdapat dalam UUD Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran. Selain Akmil, juga kita biasanya terdapat eskul pramuka di dalam sekolah. Itu bisa menjadi dasar kemiliteran pula. Paskibra juga bisa. Lalu yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 2 yang disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, baik rakyat maupun seluruh warga Indonesia dan pemerintahnya. 4. Adanya pengabdian sesuai dengan keahlian dari profesi masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.